Selamat datang di channel Cerita Cinta. Channelnya cerita cinta romantis. Sebelum lanjut, mohon dukungannya dengan like dan subscribe dulu. Deru mesin jahit dan gunting kain yang beradu, memenuhi udara pabrik garmen PT Barelal Busana di Kota Es, tempat Neha mengais rezeki. Tangannya cekatan memilah benang-benang sisa, membersihkannya dari potongan kain yang tak terpakai. Pekerjaan sebagai buruh pembersih benang ini, sudah dilakoninya selama 2 tahun. Sejak cerai dari suaminya yang terkena kasus barang terlarang, hingga suaminya harus mendekam atas perbuatannya. Hingga ia memutuskan untuk bercerai dengan suaminya. Putra sematawayangnya kini berusia 7 tahun. Neha, atau Neng Neha sebagaimana ia akrab disapa, adalah perempuan berusia akhir 27 tahunan, dengan paras yang sebenarnya menawan. Kulitnya sawo matang bersih, matanya teduh dengan tatapan yang bisa meluluhkan. Dan senyumnya, meski jarang tersungging tulus, mampu memikat siapa saja. Namun, kerasnya hidup telah memahat gurat-gurat kelelahan di wajahnya, juga semacam kekerasan hati yang tersembunyi di balik keramahan yang dibuat-buat. Setiap pagi, sebelum matahari benar-benar terjaga, Neha sudah bergegas menyiapkan sarapan seadanya untuk Utom. Setelahnya ia harus mengantarnya ke sekolah dasar negeri di ujung gang, lalu berpacu dengan waktu menuju pabrik. Upahnya pas-pasan, cukup untuk makan dan biaya sekolah Utom, tapi tak pernah lebih. Impian untuk memiliki rumah sendiri, atau setidaknya menyekolahkan Utom ke jenjang yang lebih tinggi, terasa seperti fata morgana. Neng Neha, cepat sedikit. Pesanan lagi banyak ini. Suara Bulastri, mandor bagian pembersihan, membuyarkan lamunannya. Neha mengangguk patuh, mempercepat gerakan tangannya. Namun dalam hati, bara itu menyala. Ia muak menjadi pesuruh. Ia lelah terus-menerus dibentak dan diperintah. Ia melihat para mandor, seperti Bulastri, yang hidupnya tampak lebih nyaman, gajinya lebih besar, dan punya kuasa, meski hanya sebatas di lingkup pabrik. Jabatan mandor menjadi obsesinya. Peluang itu seolah terbuka, ketika Pak Budi, manajer operasional pabrik, mulai sering menginspeksi area kerja Neha. Pak Budi adalah pria parubaya, berperut buncit, dengan tatapan mata yang seringkali nakal saat menatap para buruh perempuan muda. Neha, dengan kecerdasan alaminya, menangkap sinyal itu. Ia tahu, Pak Budi adalah kunci menuju ambisinya. Maka, dimulailah strategi Neha. Ia tak lagi tampil seadanya. Bedak tipis selalu menghiasi wajahnya, lipstik merah samar memberi kesan segar. Parfum murah yang disemprotkannya di pergelangan tangan, seringkali tercium oleh Pak Budi saat pria itu mendekat. Neha juga menjadi lebih rajin, lebih sigap, dan tak segan melontarkan pujian-pujian kecil kepada Pak Budi. Pagi, Pak Budi. Bapak kelihatan segar sekali hari ini, sapanya suatu pagi. Dengan senyum yang dibuat semanis mungkin. Pak Budi, yang biasanya bermuka masam, tersenyum lebar. Ah, Neng Neha bisa saja. Kamu juga makin rajin ya, saya perhatikan. Interaksi kecil itu menjadi pembuka. Neha mulai sering kebetulan berpapasan dengan Pak Budi di kantin, atau tak sengaja dengan menjatuhkan barang-barang kecil di dekat mejanya. Ia memberinya alasan untuk berlama-lama merapihkannya sambil berbasa-basi. Ia memainkan perannya dengan apik, perempuan pekerja keras yang lugu namun penuh ambisi hasrat dan jabatan itu mengagumi atasannya. Rekan-rekan kerjanya mulai berbisik-bisik. Ada yang mencibir, ada yang iri, namun Neha tak peduli. Matanya hanya tertuju pada kursi mandor. Pak Budi pun semakin sering memanggil Neha ke ruangannya, awalnya dengan alasan pekerjaan. Namun perlahan obrolan mereka melebar ke hal-hal pribadi. Neha mendengarkan dengan sabar keluh kesah Pak Budi, tentang istrinya yang cerewet atau anak-anaknya yang bandel. Ia menjadi pendengar yang baik, pemberi perhatian yang selama ini mungkin tak didapatkan Pak Budi di rumah. Kamu itu beda ya, Neha. Pinter, ngertiin orang, ujar Pak Budi suatu sore, matanya menatap Neha dengan intens. Neha hanya tersipu, namun dalam hati ia bersorak. Umpannya hampir mengena. Beberapa minggu kemudian, kabar itu datang. Bulastri dipindah tugaskan ke cabang lain.
Dan siapa lagi yang dianggap paling pantas menggantikannya jika bukan Neha, anak emas Pak Budi? Jadilah Neha mandor baru di bagian produksi. Gaji lebih tinggi, pekerjaan lebih ringan, dan yang terpenting, ia punya kuasa. Senyum kemenangan menghiasi bibirnya, meski ada rasa getir yang samar di hatinya. Jabatan baru memaksanya untuk menghabiskan waktu lebih lama di pabrik. Ini bukan masalah pekerjaan yang harus diselesaikan, tapi lebih kepada balas budi terhadap atasan yang telah memberinya jabatan. Ia sering menemani Pak Budi saat di mana harus menyelesaikan pekerjaannya. Pak Budi sering meminta untuk lembur, dengan alasan membahas target untuk besok. Padahal pekerjaan Neha sudah selesai saat sore hari, Neha tak kuasa menolak untuk hal itu, ia tahu itu hanya sebagai alasan saja. Hal yang sebenarnya terjadi, adalah Pak Budi ingin lebih lama dengan Neng Neha di ruangannya, di saat karyawan yang lain sudah pulang dan malam sudah beranjak. Neng Neha tak keberatan karena ia tahu diri, karena Pak Budi telah berjasa atas karirnya saat ini. Di sisi lain, Neng Neha juga menikmati sentuhan-sentuhan nakal penuh nikmat dari Pak Budi. Karena sejatinya, Neng Neha itu wanita kesepian. Di lain hal, kepuasan dalam hal hasarat adalah hobi semenjak SMP dulu. Jadi, mendapatkan kenikmatan adalah suatu kepuasan tersendiri dari siapapun lelakinya itu. Desahan dan Rengan kadang mendayu di ruangan Pak Budi. Entah apa yang terjadi saat ruangan itu dikunci dari dalam dan tirai sengaja ditutup. Ia tahu, jabatan ini tak sepenuhnya ia dapatkan karena kerja kerasnya. Namun, menjadi mandor tak serta-merta memuaskan dahaga Neha. Kehidupan monoton di pabrik, rutinitas yang membosankan. Terlebih, kesepian yang sering menghantuinya di malam hari saat Utom sudah terlelap, membuatnya mencari sesuatu yang lain. Sesuatu yang bisa memberinya sensasi, perhatian, dan mungkin, pengakuan atas daya tariknya sebagai perempuan. Pak Budi selaku atasannya, tidak bisa diandalkan dalam hal kepuasan. Selama ini, ia hanya melayaninya karena ia telah baik dan terlebih telah memberinya jabatan. Padahal ia kurang begitu memberikan sensi luar biasa bagi Neng Neha, yang hasratnya selalu di atas kepintarannya. Neng Neha selalu tak puas dengan satu lelaki. Apalagi dia kurang memberikan rasa kenyamanan dalam hal urusan kenikmatan. Dia mulai berpikir akan hal itu, ia akan menjadi seorang Neha yang dulu lagi. Yang mempunyai banyak hubungan dengan pria manapun demi sebuah kepuasan, meskipun tak ada nilai nominal baginya. Di luar pabrik, Neha mulai menjalin hubungan-hubungan singkat dan terlarang. Targetnya adalah suami-suami orang yang ditemuinya di berbagai media sosial. Terkadang juga pelanggan di warung nongkrong langganannya, kenalan jauh, bahkan ayah dari teman sekolah Utom. Ia lihai membaca gelagat pria-pria kesepian atau yang jenuh dengan pernikahan mereka. Dengan pesonanya yang tak terbantahkan, tak sulit baginya untuk menjerat mereka. Hubungan-hubungan itu memberinya kepuasan sesaat. Perhatian, pujian, hadiah-hadiah kecil, dan sentuhan fisik yang dirindukannya sejak kepergian suaminya. Ia merasa diinginkan, merasa berkuasa atas para pria itu. Namun, setiap kali pertemuan usai, ia kembali merasakan kehampaan. Rasa bersalah kadang menyergap, terutama saat melihat wajah polos Utom. Tapi, Neha menepisnya. Ia menganggap ini sebagai kompensasi atas kerasnya hidup yang harus ia jalani. Salah satu kekasih gelapnya adalah Pak Danu, seorang kontraktor yang rumahnya tak jauh dari kontrakan Neha. Pak Danu, pria mapan dengan istri yang cantik namun dingin, terpikat oleh kehangatan dan keliaran Neha. Pertemuan mereka selalu dilakukan secara sembunyi-sembunyi, di hotel-hotel melati atau di rumah kosong milik teman Pak Danu. "Kamu itu seperti candu, Neha," bisik Pak Danu suatu malam. Neha hanya tersenyum misterius. Ia tahu, ia memegang kendali dalam hubungan ini. Namun, permainan api ini tak selamanya aman. Suatu sore, saat Neha sedang berjalan pulang dari pasar, ia berpapasan dengan istri Pak Danu. Wanita itu menatapnya dengan pandangan penuh selidik dan kebencian. Tak ada kata yang terucap, namun tatapan itu sudah cukup membuat jantung Neha berdegup kencang. Ia mulai merasa was-was. Di pabrik, posisinya sebagai mandor juga tak lepas dari gosip. Banyak yang tahu kedekatannya dengan Pak Budi, dan kini, dengan jabatan barunya, bisik-bisik itu semakin santar. Neha berusaha profesional, memimpin anak buahnya dengan tegas namun adil.
Tapi ia tahu, di belakangnya, banyak mata yang mengawasinya dengan curiga dan cemooh. Kehidupan gandanya mulai membebani Neha, ia sering terbangun di tengah malam dengan perasaan cemas. Bayangan Utom yang kecewa jika mengetahui kelakuan ibunya selalu menghantuinya. Ia mulai jarang tersenyum tulus, bahkan pada Utom. Putranya itu, dengan kepekaan anak-anak, mulai merasakan perubahan pada ibunya. "Ibu kenapa sekarang jarang ketawa?" tanya Utom suatu malam, saat Neha membacakan dongeng untuknya. Pertanyaan polos itu menusuk hati Neha, ia memeluk Utom erat. "Ibu capek aja, sayang. Banyak kerjaan." Suatu hari, Pak Budi memanggilnya ke ruangan. Wajahnya tampak tegang. "Neha, ada kabar kurang enak. Istri saya, sepertinya dia mulai curiga tentang kita," ujar Pak Budi dengan suara pelan. Neha terdiam. Ini adalah konsekuensi yang sudah ia perkirakan, namun tetap saja mengejutkan. "Lalu, bagaimana, Pak?" "Saya tidak tahu. Untuk sementara, kita jaga jarak dulu. Jangan terlalu sering ke ruangan saya kalau tidak penting." Neha mengangguk, hatinya campur aduk. Ada sedikit kelegaan karena tekanan dari Pak Budi berkurang, namun ada juga kekhawatiran akan posisinya. Apakah Pak Budi akan mengorbankannya demi menyelamatkan rumah tangganya? Di luar pabrik, hubungannya dengan Pak Danu juga mulai renggang. Istri Pak Danu semakin gencar meneror Neha, dengan panggilan telepon tanpa suara atau pesan-pesan singkat berisi ancaman samar. Neha mulai merasa lelah dan takut. Kepuasan sesaat yang dulu ia rasakan kini berganti menjadi kecemasan permanen. Ia menatap pantulan dirinya di cermin. Wanita yang sama yang dulu penuh harap dan impian, kini terlihat kuyu dengan lingkaran hitam di bawah mata. Jabatan mandor yang ia raih dengan susah payah terasa hampa. Hubungan-hubungan terlarang yang ia jalin demi kepuasan semu, kini justru menjeratnya dalam lingkaran ketakutan dan rasa bersalah. Sore itu, saat pulang kerja, Neha melihat Utom sedang bermain dengan gembira di halaman sekolah. Tawa riang putranya terdengar begitu murni, begitu kontras dengan kekeruhan hatinya. Neha berhenti sejenak, memandangi Utom dari kejauhan. Untuk siapa sebenarnya semua ini ia lakukan? Jika pada akhirnya ia kehilangan kedamaian dan kebahagiaan sejati, yaitu senyum tulus putranya. Neha menghela napas panjang. Ia sadar, ia telah salah jalan. Ambisi dan pencarian kepuasan sesaat, telah membawanya ke jurang yang gelap. Mungkin belum terlambat untuk berbalik arah. Mungkin masih ada kesempatan untuk memperbaiki semuanya, demi Utom, dan demi dirinya sendiri. Perlahan, Neha mulai mengubah sikapnya. Ia menjaga jarak dengan Pak Budi, fokus pada pekerjaannya sebagai mandor dengan lebih profesional. Ia memutuskan semua hubungan gelapnya di luar pabrik, meski itu berarti harus kembali menghadapi kesepian. Awalnya sulit, godaan untuk kembali ke kebiasaan lama sering muncul. Namun, setiap kali melihat wajah Utom, tekadnya kembali menguat. Ia mulai lebih banyak menghabiskan waktu dengan Utom, mengantarnya les menggambar, atau sekadar bercerita sebelum tidur. Senyum tulus mulai sering menghiasi bibirnya, meski masih ada sisa-sisa kepahitan dari masa lalu. Ia tahu, jalan yang ia pilih sekarang mungkin tak semewah dan semudah yang dulu ia bayangkan, tapi setidaknya, jalan ini memberinya kedamaian. Hubungan terlarang itu, mungkin telah memberinya pelajaran pahit tentang ambisi dan kepuasan. Neng Neha, janda anak satu itu, kini mencoba menata kembali hidupnya, selembar demi selembar, seperti ia membersihkan benang-benang sisa di pabrik. Kali ini, ia berharap bisa menenun masa depan yang lebih bersih dan lebih jujur untuk dirinya dan Utom. Perjuangan belum berakhir, namun setidaknya, ia sudah menemukan arah yang benar. Meskipun ia merindukan desahan dan rintihan dari banyak pria, yang dianggap bisa memenuhi kebutuhan yang sudah menjadi wajib baginya itu dan tak kuasa untuk menahannya.